Pendidikan di Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan membahas dan memaparkan hasil dari tugas lapangan saya sebagai salah satu bentuk UAS mata kuliah Strategi Komunikasi Sosial. Sebelumnya, apa yang saya paparkan dalam video ini sudah dimuat dalam salah satu artikel media online dalam bentuk tulisan, yaitu mengenai program atau tugas dan proyek lapangan yang diberikan dosen kepada saya, di mana saya mengamati juga sekaligus memaparkan sebuah program yang mana program itu bernama EduFit, yaitu adalah Education Preventive Behavior COVID-19, yang merupakan sebuah penyuluhan menuju adaptasi kebiasaan baru bagi anak-anak yang ada di dalam satu wilayah. Wilayah atau lokasi dari proyek tersebut, penyuluhan tersebut yang dipilih adalah Desa Payakabung yang merupakan salah satu desa di Indralaya Utara. Adapun gambaran singkat dari profil Desa Payakabung itu sendiri, yang mana Desa Payakabung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Indralaya Utara dengan jarak tempuh dari pusat kecamatan ke desa kurang lebih sekitar 3,7 km dengan luas wilayah Desa Payakabung sebesar 35,75 km persegi, yang mana terdapat setidaknya ada 2 dusun 1 dan dusun 2 di dalam desa tersebut dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 4.709 jiwa. Berkaitan dengan kasus pandemi COVID-19, terhitung dan terdata pada bulan Agustus 2021, setidaknya sudah terdapat 4 korban positif dari COVID-19 ini sendiri yang merupakan warga atau masyarakat di Desa Payakabung, di mana hal tersebut menjadikan masyarakat desa harus lebih mendalam dan lebih prevent lagi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan juga secara tidak langsung adanya kasus tersebut sedikit mulai mengubah pola kelakuan dan kebiasaan hidup di desa tersebut dari masyarakat yang tinggal di dalam desa. Belum maksimalnya kedisiplinan masyarakat Desa Payakabung dalam menjalankan pola hidup sehat itu menjadi salah satu faktor penyebab masuknya pandemi atau COVID-19 ke dalam desa. Ditambah lagi beberapa masyarakat dirasa belum bisa memahami apa itu sebenarnya pandemi COVID-19, apa itu COVID-19, sehingga bisa dibilang edukasi dan juga penyuluhan COVID-19 dalam desa masih dikatakan kurang maksimal. Itu yang menyebabkan masyarakat di sana seakan-akan peka tidak peka, sadar tidak peka, sadar tidak sadar akan keberadaan virus COVID-19 itu sendiri. Bisa dilihat pada saat kunjungan pun masyarakat tidak banyak yang menjalankan prokes ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Walaupun itu kegiatan sederhana yang mana seperti berbelanja ke warung atau mungkin hilir mudik di sekitaran desa, itu masih bisa kita temukan masyarakat yang tidak menggunakan masker begitu, baik itu dari anak-anak, ibu-ibu, remaja, bahkan sampai lansia, masih minim pengetahuan dan edukasi terhadap protokol kesehatan di era pandemi ini. Nah, hal itu yang menjadikan salah satu inisiatif atau motivasi dari saya dan tim lapangan, yang mana tim lapangan ini terdiri dari anak-anak dari BMKM Unsri, khususnya dari Kementerian Sosial Masyarakat, yang mau menggarap program penyuluhan tadi. Dilihat dari beberapa kali survei, kemudian kami mantapkan diri untuk melakukan kegiatan, preparing kegiatan sampai dengan evaluasi kegiatan, yaitu kegiatan EduTV tadi, edukasi yang berbasis penyuluhan dan pencerdasan akan bahaya dari COVID-19 dan juga bagaimana cara memerangi COVID-19 itu sendiri melalui pembiasaan pola hidup atau gaya hidup yang lebih sehat. Dalam pelaksanaan program ini sendiri, penyuluhan ini, kami menggunakan metode pelaksanaan yang menjadi salah satu metode kesehatan, pendekatan penyuluhan kesehatan, yaitu
adalah metode Health Belief Model atau biasa disingkat HBM, dengan setidaknya terdapat 4 kerangka konsep dari metode ini sendiri. Yang pertama itu adalah perceived susceptibility atau kerentanan yang dirasakan. Kemudian ada perceived severity atau bahaya serta kesakitan yang dirasakan. Dan yang ketiga itu adalah perceived barriers, hambatan yang dirasakan. Juga yang keempat atau yang terakhir adalah perceived benefit atau keyakinan akan manfaat dari penyuluhan itu sendiri. Sebagaimana yang telah didiskusikan oleh tim, yaitu sasaran dari penyuluhan ini adalah anak-anak, masyarakat secara umum dan anak-anak secara khusus. Mengapa kami memilih anak-anak? Karena terdapat data yang menyebutkan bahwa kasus yang terjadi di Desa Payakabung ini banyak menimpa didominasi oleh anak-anak, usia umur anak-anak. Juga karena kami merasa pendekatan ke anak-anak itu lebih masif, bisa dilaksanakan dalam jangka waktu dekat, dan ketika kami melakukan edukasi yang tepat sasarannya, harapan kami anak-anak tersebut bisa mulai melaksanakan pola hidup atau gaya hidup baru yang sehat, yang lebih sehat. Terus juga bisa dilihat tuh nanti anak-anaknya mulai ada inisiatifnya bermasker, melakukan prokes, mencuci tangan dan lain sebagainya. Harapan kami masyarakat sekitar yang itu adalah usia umum bisa mengikuti kebiasaan-kebiasaan dari anak-anak tersebut. Untuk teknis pelaksananya sendiri kami lakukan itu di lapangan terbuka dengan sasaran target anak-anak kami estimasikan pada saat itu kurang lebih sekitar 20 orang, tentunya dengan menggunakan prokes juga, pembatasan massa di sana, baik itu dari panitia yang terlibat dan juga massa yang terlibat. Nah, agendanya secara teknis mungkin bisa dibilang seperti penyuluhan pada umumnya. Kita briefing panitia dulu, kemudian baru penetapan peran siapa-siapa aja panitia yang akan maju untuk mendemonstrasikan materi ke si anak-anak tadi. Tentunya dengan cara yang lebih friendly karena mengingat sasaran kita adalah anak-anak. Baru setelah briefing kelar, kita masuk ke acara yang mana dibuka dengan sapaan hangat, sapaan ringan kepada anak-anak dari salah satu panitia yang disambut baik oleh peserta, oleh anak-anak. Kemudian kami mulai memaparkan materi tentang pola hidup sehat secara general dan tindakan juga berlanjut ke praktek. Nah, tindakan ataupun praktek yang kami edukasikan kepada anak-anak di Desa Payakabung pada saat penyuluhan tersebut adalah pertama, edukasi pemakaian masker yang benar, kemudian ada juga mengedukasi mereka untuk bisa mencuci tangan dengan baik dan benar. Tidak hanya cuci tangan, datengin air, terus diusap-usap, habis itu udah kelar. Enggak seperti itu, tapi ada beberapa rentetan yang memang sudah sesuai dengan standar prokes dari pemerintah. Dan yang topik selanjutnya itu adalah kami juga mengedukasi anak-anak di Desa Payakabung untuk bisa memilah dan memilih mana saja yang termasuk sampah organik, anorganik, dan sampah medis. Mengingat kita sedang pandemi, jadi ada tambahan jenis baru dari sampah itu sendiri yang kami adakan dalam materi tersebut, yaitu sampah medis. Karena ketika sampah medis dan sampah yang lain digabung, itu tidak berdampak baik pada pengolahannya. Dan juga ketika pengolahannya salah, malah akan menciptakan wabah baru. Paling rentan balik lagi ke anak-anak yang mungkin akan menjadi korban dari wabah baru tersebut. Nah, setelah kami melakukan pemaparan materi, kami memberikan materi yang mungkin bisa kita bilang untuk sebagai orang dewasa itu ringan dan sederhana, tapi kami menyampaikannya dengan konsep berpikir dari anak-anak tersebut. Oh ya, usia dari sasaran kami itu antara usia kelas 1 SD sampai SMP kelas 2, yang mana mereka memang sudah bisa berbicara dengan baik, berbicara bahasa Indonesia dengan baik, kemudian
kemudian sudah bisa membaca dan berhitung dan juga menulis. Di situ kami juga setelah melakukan pemaparan materi baru kami menyelipkan satu acara lagi, yaitu adalah bermain role peran gitu, yang mana nanti masing-masing anak tadi akan dipecah lagi jadi beberapa kelompok kecil oleh pendampingan beberapa panitia yang terlibat menjadi kakak-kakak mereka di sana. Fungsinya apa bermain peran ini? Supaya mereka memang bisa melakukan praktek atas 3 materi sederhana yang telah dipaparkan di pemaparan materi tadi. Dan alhasil respon juga daya tangkap dari sasaran kami, anak-anak tadi cukup positif, cukup baik. Mereka bisa menyelesaikan permainan games tersebut, games bermain peran tadi dengan baik, setidaknya bisa menyimpulkan juga mereka di akhir acara apa yang mereka dapatkan dan harapan apa yang mereka inginkan pasca dari penyuluhan ini berlangsung. Setelah itu barulah rekan-rekan membubarkan kegiatan, ditutup dulu dengan penutup dari salah satu panitia juga. Setelah pembubaran massa kami mulai operasi semut, kemudian juga dilanjutkan dengan evaluasi internal para panitia. Singkatnya, edukasi yang kami berikan terhadap masyarakat Desa Payakabung, khususnya pada anak-anak, terhadap bahaya atau pandemi dari virus COVID-19 itu sendiri sangatlah penting, yang mana untuk usia anak-anak perlu banget sejak dini mengetahui dengan tepat apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, apa yang mesti dijauhkan selama pandemi ini berlangsung, agar bisa menanamkan pemikiran yang tepat dalam diri si anak, dan juga harapannya bisa dibersamai oleh masyarakat pada umumnya, masyarakat sekitar, baik itu orang tua maupun tetangga-tetangga mereka yang usianya mungkin jauh di atas mereka, agar bisa meminimalisir munculnya kasus-kasus baru yang akan terjadi di Desa Payakabung. Itu yang menjadi side goals-nya. Kemudian di sisi lain juga, seperti yang kita ketahui, protokol kesehatan atau prokes itu merupakan salah satu hal wajib yang sudah diwajibkan pemerintah untuk bisa hidup berdampingan dengan kita di dalam bermasyarakat, sehingga dengan adanya penyuluhan ini harapannya keinginan pemerintah, keinginan negara untuk bisa menjalankan prokes terhadap seluruh lapisan masyarakatnya tercapai. Dan juga untuk makna atau esensi yang saya dapatkan dari proyek lapangan ini yang berhubungan dengan mata kuliah strategi komunikasi sosial, yaitu adalah ketika memang kita ingin mengkomunikasikan sesuatu, kita memang sangat-sangat memerlukan strategi. Kenapa strategi penting? Agar apa yang kita sampaikan di sosial, yang mana hal ini adalah ke publik, itu tersampaikan dengan benar dan dengan maksimal. Dan bagaimana strateginya itu tergantung dengan apa yang ingin kita sampaikan, sasaran apa yang kita ingin dapatkan, siapa yang akan kita tuju, komunikasi jenis apa yang akan kita lakukan. Semuanya akan terasa maksimal dan terasa bermanfaat, hasilnya bermanfaat, prosesnya bermanfaat apabila kita memiliki strategi dalam berkomunikasi yang baik, dalam perencanaan komunikasi yang baik sebelum kita turun ke lapangan untuk menghadapi masyarakat atau publik sosial. Mungkin sekian video pemaparan proyek lapangan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun kepada Tuhan. Kepada semuanya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.